tadi ya kegiatan analisis dan advokasi tadi pembagian tiap jenjangnya itu seperti apa. Nah, ini karena memang kita baru bisa membagi dalam kategori kompleksitasnya ya. Rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi gitu ya. Untuk pertama itu kompleksitas rendah, mudah kompleksitas sedang, media kompleksitas tinggi, dan utama kompleksitas sangat tinggi. Namun untuk lebih detailnya lagi masih kami susun ya bagaimana men- apa namanya mengukur kompleksitas tersebut rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nanti mungkin tidak lama lagi akan bisa Bapak Ibu apa namanya rujuk gitu ya untuk tadi melihat kemana kompleksitas yang rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jadi sementara kami masih membagi dalam kompleksitas saja, detailnya nanti menyusul sedang kami susun. Eh, kita lewat aja apa ya? Oke, ini kalau untuk nggak usah ya Bapak Ibu kan udah duduk ya. Secara umum sih. Mungkin itu sih udah nggak ada lagi kalau untuk apa tugas dan fungsi. Baik, mungkin mohon izin saya bisa masuk ke materi untuk perhitungan penyusunan formasi ya, Bapak Ibu. Ya Bu, silakan Bu, silakan Bu. Mm-mm. Ya mungkin memang kalau seandainya penyusunan formasi ini harus tahu dulu sih, gitu ya, apa yang dikerjakan. Iya, Seperti itu. Jadi tadi iya, mungkin iya, mengantar sedikit supaya Bapak Ibu eh, paham ya apa yang eh, iya, bisa nanti dihitung untuk penyusunan formasinya. Gitu. iya, Baik, nah benar, benar Bu. untuk ya untuk rujukannya sendiri, kalau untuk perhitungan formasi ini, Bapak Ibu nanti apa namanya ya bisa melihat ke beberapa kebijakan sebenarnya ada juga sebenarnya kebijakan yang sebenarnya sudah tidak kami gunakan tapi masih kami pakai untuk rujukan perhitungan formasi ini. Contohnya memang Permen Pan RB nomor 45 tahun 2013 ini sebenarnya sudah ada penggantinya ya Permen Pan RB nomor 18 tahun 2024. Namun karena memang juknis formasi kami masih menggunakan yang lama, di mana yang juknis Bu. tersebut masih merujuk ke Permen Pan RB tersebut. Jadi di Permen Pan RB tersebut yang masih kami rujuk adalah di bab 12 saja, seperti itu. Nah, selain itu, Bapak Ibu bisa lihat ke Perkala nomor 32 tahun 2014 ya, itu juknisnya untuk penyusunan formasi JF analis kebijakan. Seperti itu. Ada juga surat edaran kepalaan nomor 2 garis miring 1.1 garis miring HKM titik 02.3 garis miring 2019. Dari sejak itu belum ada perubahan ya untuk apa namanya rujukan peraturan atau payung hukum perhitungan formasi JF analis kebijakan. Nah, mungkin diawali dengan kalau untuk penyusunan formasi pasti nanti akan berhubungan dengan penempatannya ada di mana, gitu ya. Di mana yang boleh ditempatkan adanya analis kebijakan seperti itu. Nah, pada dasarnya memang menurut Permen RB 45 tahun 2013 itu ya, analis kebijakan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Jabatan fungsional analis kebijakan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan publik. Nah, menurut surat edaran LAN nomor 2880 ya, ini juga penempatan analis kebijakan itu diangkat sesuai dengan bidang kepakaran dan peta jabatan atau analisis beban kerja yang telah disusun.
Kemudian juga ada di pasal 67 kita merujuk ke sana ya di PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS bahwa pejabat fungsional itu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada tadi pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi Pratama, administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF gitu ya. Jadi analis kebijakan dapat melaksanakan seluruh subunsur kajian dan analisis kebijakan sesuai dengan Permen PAN 45 tahun 2013, baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja tersebut. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu tadi merujuk ya ke Permen PAN nomor 45 tahun 2013, nah ini adalah karya-karya tulis gitu ya atau hasil kerja analis kebijakan yang bisa Bapak Ibu eh, identifikasi sebagai tadi dasar perhitungan formasi analis kebijakan. Tidak harus semuanya ada gitu ya. Ya, dicocokkan saja mana yang Bapak Ibu susun gitu ya. Adakah hal-hal tersebut yang Bapak Ibu susun seperti itu. Kalau ditanya mungkin apakah bentuknya harus sama persis gitu ya. Beberapa dokumen mungkin harus ya, harus sama persis kalau yang memang ada tata cara tata naskah dinasnya seperti apa gitu ya. Misalnya contohnya seperti telan staf ya. Telan staf itu ya tentunya bentuknya harus telan staf seperti itu ya. Jangan mungkin hanya tulisan biasa dan sistematikanya berbeda lalu diklaim atau dihitung sebagai telan staf. Seperti itu. Nah, beda lagi kalau mungkin seperti bahan pidato atau bahan presentasi. Nah, itu kan tidak ada ya pengaturan tata naskah dinasnya, maka eh, segala bentuk presentasi ya diterima saja asal memang substansinya bersangkutan gitu ya, terkait dengan yang apa namanya dengan kebijakan seperti itu. Nah, ini ada banyak ya, ada 18 Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa langkah pertama memang Bapak Ibu harus identifikasi hasil-hasil kerja ini dulu gitu ya. Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan selama ini ya. Kalau naskah akademik itu seharusnya pasti ada jika memang disusun kalau tingkat daerah itu raperda ya minimal itu pasti ada. Kecuali untuk peraturan lain itu mungkin tidak ada naskah akademik, tapi mungkin ada hasil yang lain seperti itu. Nah, selain karya tulis kedinasan, ini ada karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, karya tulis ilmiah ini yang seperti apa? Ya mungkin ada tulisan-tulisan pribadi gitu ya, individual Bapak Ibu terkait dengan institusi gitu ya, juga terkait dengan institusi organisasi gitu yang bentuknya policy paper, policy brief, artikel kebijakan atau makalah. Tidak harus sendiri penyusunannya ya, bisa tadi secara tim gitu ya atau kelompok. Itu boleh dihitung juga atau sebagai perhitungan formasi JF analis kebijakan. Nah, untuk policy paper, policy brief, artikel kebijakan dan makalah ini sistematikanya itu kami atur juga ya, Bapak Ibu ada di Perlan nomor 28 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analis kebijakan seperti itu. Nah, ini mungkin pertama ya, mekanisme penetapan formasi jabatan fungsional itu pertama nanti Bapak Ibu ya, sebagai mungkin kalau sekarang sudah ada unit pembina gitu ya, unit pembina nanti mengkoordinasikan ya untuk penyusunan anjap ABK analis kebijakan ini gitu, ya melibatkan para jabatan fungsionalnya dan mungkin ya beberapa eh, apa namanya jabatan yang terkait ya untuk penyusunan anjap ABK ini sendiri. Lalu yang kedua nanti Bapak Ibu setelah sudah menyusun nanti akan diusulkan ya ke kami gitu ya, kami evaluasi selaku instansi pembina, lalu nanti akan kami keluarkan rekomendasi instansi dari untuk analis kebijakannya, lalu nanti rekomendasi tersebut dibawa ke Kemenpan RB gitu ya untuk dilakukan penetapan. Gitu. Nah, untuk indikatornya, ini kalau Bapak Ibu
merujuk ke Perkala nomor 32 tahun 2014 ini, indikator penetapan formasi JFAK itu terdiri dari yang pertama ruang lingkup kebijakan, gitu ya. Jadi pertama kali yang Bapak Ibu rujuk, gitu ya, atau dasar sebagai perhitungan semuanya adalah kebijakan, gitu ya. Pertama, Bapak Ibu punya kebijakan di instansi itu apa saja. Nah, boleh yang bentuknya regulasi atau non-regulasi. Seperti itu. Nanti tinggal diberikan penjelasan saja mana yang regulasi, yang mana yang bukan regulasi gitu ya. Jadi apakah bentuknya perda ataupun hanya program, mungkin seperti itu. Nah, tentunya ruang lingkup kebijakan tersebut yang diidentifikasi itu Bapak Ibu eh, yang dilihat adalah yang menghasilkan hasil kerja tadi gitu ya. Jangan sampai mungkin kalau ada program mungkin ya dimasukin aja program tapi tidak ada hasil kerja seperti itu yang berkaitan dengan analis kebijakan. Seperti itu misalnya mungkin suatu program hanya dibuatkan ya tadi mungkin hanya bikin KAK, TOR, RAB misalnya seperti itu ya. Lalu ya sudah implementasi saja gitu ya dan tidak ada hasil kerja yang dibuat mungkin gitu ya. Itu tidak bisa dihitung sebenarnya seperti itu. Tadi jumlah kebijakan yang dihasilkan itu apa saja gitu ya, kebijakan baik eh, regulasi maupun non regulasi boleh. Selain itu tadi selanjutnya karakteristik pekerjaan atau tugas pokok ya ini mungkin tadi ya hasil kerjanya itu apa sebenarnya gitu. Jadi tugas pokoknya itu apa terkait dengan tadi kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, yang terakhir itu analisis kebutuhan JFAK. Nah, ini analisis kebutuhan JFAK-nya dari Bapak Ibu yang sudah identifikasi nanti tinggal dimasukkan ya kalau Bapak Ibu sudah punya link yang sebelumnya sudah kami share itu di situ ada formulir yang bentuknya Excel. Nah, itu hanya tinggal dimasukkan ke situ. Nanti otomatis sudah ada rumusnya, sudah kami buatkan rumus dan analisis kebutuhan itu sudah bisa langsung keluar ya jumlahnya berapa seperti itu. Nah, ini tadi Bapak Ibu setelah menghitung nanti ya Bapak Ibu melakukan usulan ke kami gitu ya dalam bentuk dokumen analisis kebutuhan namanya seperti itu. Dokumen analisis kebutuhan itu nanti akan kami cek kesesuaiannya gitu ya. Di review ada kami memiliki batas-batas atau rambu-rambu gitu ya untuk melihat kesesuaian tersebut. Nah, nanti jika ada yang perlu kami klarifikasi atau kami mintakan kembali data, itu kami akan hubungi melalui PIC seperti itu. Nah, jika tidak ada mungkin dan sudah cukup jelas misalnya ya di dalam dokumen analisis kebutuhan itu biasanya kami langsung keluarkan tadi rekomendasi gitu ya, persetujuan dari eh, kepala LAN seperti itu. Nah, kita masuk tadi untuk dokumen analisis kebutuhan itu isinya apa saja gitu ya, Bapak Ibu. Nah, dokumen analisis kebutuhan ini adalah dokumen yang memberikan penjelasan tentang pertimbangan dan urgensi diperlukannya JF analis kebijakan pada instansi. Dalam dokumen ini nanti dipaparkan hasil pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh analis kebijakan, datanya, data dukungnya gitu ya, dan referensinya itu juga dicantumkan seperti itu. Dan ini dilakukan untuk proyeksi 5 tahun ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu membuatnya nanti semacam tulisan gitu ya, tulisan yang dimana di dalamnya sistematikanya ada pendahuluan, lalu ruang lingkup dan jenis kebijakan yang dihasilkan, analisis kesesuaian tugasnya, dan analisis kebutuhan JFAK-nya. Nah, di dalam pendahuluan, Bapak Ibu perlu memaparkan terkait dengan permasalahan dan tantangan kebijakan pada bidang atau sektor yang menjadi tugas instansi Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini akan melihat urgensinya itu ada di mana, itu di sini gitu ya, Bapak Ibu, permasalahan, tantangannya itu seperti apa. Lalu disampaikan juga profil tugas dan fungsi lembaga atau institusi itu. Lalu kemudian
bagian yang selanjutnya gitu ya, itu ruang lingkup dan jenis kebijakan yang dihasilkan. Tadi ruang lingkup produk kebijakannya itu apa saja ya, jenis-jenisnya apa. Misalnya mungkin dalam 1 tahun itu ada 1 perda, ada 2 perbub, seperti itu ya. Atau ada program lain mungkin ya, itu boleh disebutkan semua. Memiliki kebijakan tersebut, itu boleh disampaikan. Nah, rujukannya kemana? Bapak Ibu rujukannya ke Renstra ya, 5 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada Renstra 5 tahun ke depan, itu bisa sebagai rujukannya. Jadi apa saja kebijakan yang akan disusun gitu ya, atau apa saja program-program yang terkait ada hasil kerja analis kebijakan di dalamnya. Seperti itu. Kalau tidak ada tersebut di Renstra atau Bapak Ibu kesulitan gitu ya untuk merujuk ke Renstra, eh, boleh tidak disebutkan perda apa saja mungkin ya, tapi hanya disebutkan misalnya ya perda, perbub gitu ya, tidak perlu disebutkan jenisnya apa, eh, sektornya apa gitu ya, detailnya. Nah, itu bisa ya. Memang kalau seandainya kita melihat 5 tahun ke belakang bisa jadi itu agak kurang valid ya untuk 5 tahun ke depan. Namun karena Bapak Ibu tidak bisa merujuk mungkin ya ke Rensra ya, itu kita memberikan opsi tadi bisa melihat pengalaman ke tahun ke belakang seperti itu. Nah, nanti jenis-jenis produk kebijakannya itu apa, lalu dari setiap tadi ya jenis-jenis produknya itu outputnya apa gitu. Jadi misalnya dari 1 perda biasanya di pengalaman ke belakang mungkin gitu ya. Nah, ini saya contohkan saja mungkin pengalaman 1 naskah akademik, lalu mungkin dari eh, teknis di unit teknis terkait ya menyampaikan bahwa em, dari 1 perda tersebut dibuatkan telah unstaff ada 3 misalnya gitu. Nah itu yang perlu diidentifikasi nanti angkanya yang perlu dimasukkan ke dalam formulir Excel gitu ya, atau mungkin bisa dituliskan dulu nanti akhirnya mungkin bisa dijumlahkan terakhir seperti itu. Nah, untuk perda yang lain juga gitu, perbub yang lain juga seperti itu. Nah, kemudian di bagian selanjutnya itu analisis kesesuaian tugas JFAK. Nah, profil organisasi mungkin lebih detail lagi ya. Dari yang tadi mungkin hanya tugas dan fungsi di atas yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil di kebijakan SOTK-nya gitu ya. Nah, ini profil organisasi yang lebih detail ke karakteristik pekerjaan atau tugas pokoknya. Nah, nanti Bapak Ibu menyampaikan ya relasi pekerjaan instansi atau unit kerja dengan tupoksi JFAK-nya. Jadi tadi dengan adanya sudah disampaikan tantangan-tantangannya, eh, permasalahan yang ada gitu ya di sana di instansi Bapak Ibu. Lalu di sini di bagian bab ini Bapak Ibu apa namanya menjelaskan ya relasi pekerjaan tadi yang sudah eh, diidentifikasi ada kebijakan berapa banyak gitu ya, ada program-program berapa banyak, hasil kerjanya berapa banyak, itu eh, sangat dianjurkan untuk direlasikan supaya kami bisa melihat urgensinya seperti itu ya. Nah, nanti dari situ akan terlihat ya dampak yang diharapkan dari kehadiran analis kebijakan itu bagi instansi apa, seperti itu. Nah, bagian yang selanjutnya ini yang terakhir. Nah, ini kalau ini analisis kebutuhan JF analisis kebijakan ini sebenarnya bagian yang formulir perhitungan ya, gitu. Bagian empatnya ini adalah formulir perhitungan yang Excel dan juga peta jabatan atau proyeksi ya, proyeksi distribusinya. Kalau Bapak Ibu belum punya peta jabatan yang em, istilahnya diharapkan gitu ya. Nah, ini boleh dengan proyeksi distribusi, misalnya dalam bentuk tabel saja gitu ya. Proyeksi pendistribusian dari hasil perhitungannya ya, hasil perhitungan yang sudah di Excel itu nanti keluar angkanya berapa gitu ya. Nah, itu proyeksi distribusinya ada di unit kerjanya mana-mana saja gitu ya. Itu untuk satu instansi. Seperti itu, apakah nanti sekretariat daerah itu ada berapa,
jenjang pertama, muda, madya, utama gitu ya. Lalu nanti ada unit kerja lain mungkin di Bapeda gitu ya, ataupun unit kerja lainnya gitu ya, dinas OPD lain itu disebutkan identifikasinya, proyeksinya seperti apa. Itu untuk bagian empatnya. Nah ini agak berantakan tulisannya. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah tadi berdasarkan eh, Perkalan nomor 32 tahun 2014. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau sudah pakai formulir Excel kami gitu ya, itu tidak perlu melalui semua langkah ini gitu ya. Hanya Bapak Ibu melalui langkah 2 dan 4 saja sebenarnya menginventarisir seluruh seluruh jenis kegiatan kajian dan analisis kebijakan yang mendapatkan penilaian angka kredit ini bukan ya, maksudnya seluruh kegiatan dan kajian analisis dan kebijakan saja seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu menghitung perkiraan volume outputnya tadi sesuai dengan jenjang jabatan. Itu hanya 2 dan 4 saja. Untuk yang sama 5, maaf, sama 5. Menghitung distribusi angka kredit per analis kebijakan untuk setiap butir kegiatan. Nah, yang lainnya itu sudah otomatis apa namanya ya, dihitung dari formulir Excel tersebut. Sudah kami masukkan rumus dan volumenya seperti itu. Jadi ada 10 sebenarnya, ada 10 tahapan ya Bapak Ibu. Jadi nanti harus ada pengurangan, pengalian seperti itu. Nah, itu sudah kami masukkan di formulir Excel tersebut. Nah, ini juga sebenarnya rujukan untuk tadi ya perhitungannya kalau mau menghitung sendiri sebenarnya gitu. Kami menggunakan perhitungan rata-rata angka kredit per jam dalam 5 tahun rencana kerja seperti itu. Nah, ini untuk gambaran angka kreditnya sebenarnya yang sekarang mungkin sudah diintegrasikan ya sebenarnya, cuma masih bisa digunakan, masih relevan. Nah, ini untuk contoh formulirnya sebenarnya. Nah, nanti formulirnya itu kita langsung ke Excel saja ya, Bapak Ibu, supaya nggak bingung karena ini kolomnya banyak sekali gitu. Nah, ini mungkin tadi ya, ini tahapannya sebenarnya nomor 1 sampai 32 gitu. Nah, ini ada tabel ya yang Bapak Ibu nanti bisa rujuk sebagai pendistribusian angka kreditnya. Nah, ini untuk pembagian beban kerjanya di sini sebenarnya gitu ya, Bapak Ibu, untuk analis kebijakannya. Nah, ini nanti akan sudah keluar juga di dalam formulir Excel-nya, rekapitulasi beban kerja per jenjang analis kebijakan. Jadi nanti kalau di formulir Excel itu ada lembar kedua ya, yang sudah langsung keluar tabel seperti ini, angkanya sudah langsung bisa keluar. Nah, ini nanti rumus lowongan formasinya nanti langsung keluar ada berapa gitu. Nah, selain tadi formulir Excel, ini ada juga formulir kalau di link itu bentuknya Microsoft Word ya, Bapak Ibu. Bentuknya Word ini perlu diisi, namanya formulir pemetaan kebutuhan dan daftar usulan jabatan fungsional analis kebijakan. Ini diisi instansi, nama alamat lengkap, nomor kontaknya mungkin ya berapa, nomor handphone, email dan kontak personnya namanya siapa gitu ya. Ini supaya memudahkan kami apabila tadi ya untuk namanya koordinasi jika ada perlu klarifikasi atau kami mau meminta data kembali ataupun nanti menyampaikan surat rekomendasi yang sudah kami terbitkan gitu. Nah, ini diisikan ahli utama, madya, muda pertama ini totalnya berapa gitu ya masing-masing untuk 5 tahun. Lalu di breakdown kembali setiap tahunnya itu berapa. Nah, ini di breakdown setiap tahun itu berapa dari tadi yang sudah keluar akumulasi, lalu diisi budgeting yang sudah ada berapa gitu ya Bapak Ibu tiap jenjangnya, dan diisi selisihnya. Seperti itu untuk formulir pemetaannya. Dan ini kalau untuk kelengkapan berkasnya kurang lebih ya. Tadi yang dibutuhkan adalah dokumen analisis kebutuhan. Ya, yang pertama, dokumen analisis kebutuhan itu isinya tadi ya mungkin
hasil-hasil penjelasan gitu ya terkait dengan urgensinya jabatan fungsional analis kebijakan, lalu formulir hasil perhitungan formulir Excel ya, ada isinya pun ada proyeksi penempatannya juga seperti apa gitu. Lalu yang kedua, dokumennya formulir pemetaan kebutuhan dan daftar usulan JFAK yang tadi yang bentuknya Word ya, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ini formulir perhitungan yang Excel ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah digabungkan dengan dokumen analisis kebutuhan, biasanya di bentuknya bukan Excel lagi gitu ya. Tapi kami tetap membutuhkan formulir Excel-nya gitu yang dalam bentuk Excel supaya kami bisa mengecek kesesuaiannya rumusnya gitu ya, apakah ada yang berubah atau tidak gitu ya. Dan nanti kami bisa langsung evaluasi dari form Excel tersebut. Seperti itu. Selanjutnya registra instansi ya yang Bapak Ibu gunakan rujukan untuk menyusun dokumen analisis kebutuhannya. Lalu peta jabatan ini kalau ada tadi ya, kalau nggak ada ya tadi mungkin bisa pakai proyeksi yang tadi yang sudah ada di dokumen analisis kebutuhan. Seperti itu. Oke, kalau ini yang terakhir sih ini catatan sebenarnya ya. Jadi perhitungan formasi ini dilakukan mencakup kebutuhan ya untuk seluruh instansi gitu ya, seluruh jadi satu eh, kota atau kabupaten gitu ya. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun ya seperti itu. Nah, nanti berkas-berkas dan surat usulannya itu dikirimkan melalui alamat email analiskebijakan@gmail.com atau ke oh ini masih sedulur ya ke Kompak JF sekarang namanya ya Bapak Ibu. Jadi surat usulannya ditujukan kepada Kepala LAN RI seperti itu dan nanti di dalam surat usulan tadi mungkin khususnya ya di dalam formulir pemetaan kebutuhan itu ada kontak person yang bisa dihubungi seperti itu. Baik, mungkin ini linknya ya. Setelah ini mungkin saya izin untuk bisa masuk ke hmm, formulir perhitungan Excel-nya. Silakan Bu, silakan. Ya, berikut untuk formulir Excel-nya ini sama ya dengan yang di dalam link. Ini saya membuka yang ada di dalam link. Kalau Bapak Ibu juga bisa buka, sudah lihat mungkin ya beberapa. Jadi Bapak Ibu berangkat pertama kali ya dari tabel yang paling kiri di atas ya. Nah, ini asumsi yang digunakan ya. Ini Bapak Ibu dalam 5 tahun nanti ini tahunnya bisa disesuaikan ya, disesuaikan dengan tahun perhitungan Bapak Ibu 5 tahun ke depan itu tahunnya berapa saja. Seperti itu. Nah, ini mungkin kalau mau dilakukan perhitungan filenya di-download dulu ya Bapak Ibu. Jadi jangan di sini. Kalau di sini nanti berubah kita bingung. Ini hanya untuk contoh. Nah, untuk kebijakannya nanti per tahun itu ada berapa? Nah, ini boleh dituliskan di sini gitu ya. Kalau ini kami contohkan tiap tahun itu ada 2 sama gitu ya. Gitu. Lalu nanti dari sini Bapak Ibu berapa kebijakan itu Bapak Ibu langsung menuju ke sini. Ya, bagian yang ini. Ini tahunnya disesuaikan tadi ya dengan tahun yang digunakan. Nanti diganti. Lalu programnya apa? Ya, ini programnya sebenarnya kami juga nggak harus em, sama gitu ya. Jadi boleh mengambil yang di Renstra mungkin namanya program apa seperti itu ya. Atau mau disamakan saja tulisannya program legislasi ya boleh gitu ya. Atau mau program yang lain boleh. Disesuaikan saja Bapak Ibu kebutuhannya seperti apa. Nah ini tadi ya ini ada 2, kita masukkan 2 peraturan di sini. Nah, kalau bisa tadi ya peraturan di sini didetailkan ya, Bapak Ibu, apakah dari 2 kebijakan yang dimasukkan di sini, satu itu bentuknya perda atau satu itu bentuknya perbub gitu ya, atau dua-duanya perda seperti itu, atau dua-duanya perbub tidak ada perda. Nah, itu akan menjadi rujukan kami untuk mengecek ya di sini kesesuaiannya. Nah, kalau seandainya eh, di sini nggak muat gitu ya, misalnya nanti akan ada 11 peraturan, lalu perdanya tuh satu, ntar banyak banget ya, itu nggak apa-apa, boleh ditulis 11 peraturan aja dulu, tapi
Nanti detailnya bisa di dalam dokumen analisis kebutuhan. Gitu ya, Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan isi di dalam dokumen analisis kebutuhan itu mendetailkan kembali tiap tahun ini kebijakannya itu apa gitu ya, atau kebijakan yang digunakan, program yang digunakan itu apa untuk perhitungannya. Tuh, ada apa saja. Nah, kalau di sini contohnya ya mungkin dua peraturan, lalu di sini ada naskah NA ini naskah akademik gitu ya, Bapak Ibu. NA rancangan peraturan. Nah, di sini volumenya dua, berarti asumsi saya di sini dua peraturannya itu adalah levelnya memang butuh naskah akademik ya, seperti itu. Nah, lalu selain itu apa apa namanya outputnya yang dihasilkan? Nah, itu dimasukkan di sini ya, Bapak Ibu ke kolom warna biru, gitu ya, kolom volume, seperti itu. Nah, untuk kolom yang lain gimana? Kalau bisa nggak usah dikutak-atik ya, Bapak Ibu. Kalau seandainya nggak ada gitu ya, misalnya contoh nih policy paper nggak ada gitu ya di tahun 2025 misalnya gitu, ditulis saja nol gitu. Ya, gini, oh, maaf. Ya, pokoknya ini tulis saja nol. Nah, itu ya, ditulis nol nanti akan otomatis berubah ke samping-sampingnya. Tuh, jadi kalau nggak ada, di nolin saja. Tuh, dan dari kolom warna biru, Bapak Ibu nanti masuk ke kolom warna merah. Nah, kolom warna merah ini apa? Ini adalah jumlah analis kebijakan yang terlibat. Nah, ini biasanya dalam menyusun satu peraturan gitu ya, analis kebijakan yang terlibat itu berapa orang gitu. Nah, ini tuliskan di sini seperti itu. Nah, ini juga tidak ada pakemnya gitu ya, atau tidak ada aturan bakunya harus berapa. Ini kami em, menyerahkan kepada instansi masing-masing sesuai kebutuhannya. Seperti itu. Nah, untuk kolom warna merah ini nanti juga akan menentukan pembagian yang di kolom warna kuning. Kolom warna kuning ini adalah pembagian distribusi angka kredit ya. Jadi karena ini masih dasarnya perhitungannya pakai angka kredit nih ya, Bapak Ibu. Jadi kita membagi beban kerjanya menggunakan angka kredit tersebut. Kolom warna merah ini akan merujuk ke tabel yang ada di atas ini. Jadi kalau tadi ini 5 orang gitu ya, Bapak Ibu lihat baris yang nomor 5, yang ada angka 5 di sini ya. Ini analis kebijakan yang terlibat, ada 5 orang, lalu persentase pembagiannya adalah 40, 15, 15, 15, 15. Seperti itu. Nah, ini kita lihat ya. 40, 15, 15, 15, 15. Nah, sudah sesuai. Kalau tiba-tiba nanti ada 15 lagi di sini, nah itu yang kami akan cek lagi ya, berarti akan dievaluasi atau direview kami, nanti akan kami nolkan seperti itu. Nah, kenapa ini pembagiannya harus 40, 15, 15, 15, 15 gitu ya? Kenapa? Karena ini asumsinya adalah pengerjaannya secara tim gitu ya, Bapak Ibu. Secara tim di mana ada ketua gitu ya. Ketua ketua tersebut adalah analis kebijakan ke 1. Nah, sisanya adalah anggota. Jadi eh, dalam pembagian secara tim itu adalah 100% dikurangi tadi ya analis kebijakan yang sebagai ketua distribusinya, sisanya itu dibagi rata untuk anggota seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya eh, hasil kerja tersebut tidak dikerjakan secara tim gitu ya? Bisa saja gitu dikerjakan sendiri mungkin ya berarti 100% sendiri gitu ya. Seperti itu. Namun kami harap sebenarnya perhitungan formasi ini juga sebagai rencana kan ya ke depannya itu bisa menjadi rujukan juga. Misalnya kalau seandainya naskah akademik tuh eh, kita akan susun nanti ke depannya nih analis kebijakan tuh harus terlibat berapa orang gitu. Nah, itu akan menjadi em, apa namanya ya? Akan membantu sebenarnya membantu analis kebijakan untuk bekerja sebenarnya gitu. Jadi siapa nanti analis kebijakan itu ya harus terlibat misalnya gitu ya harus ada yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik minimal berapa orang seperti itu. Begitu juga dalam penyusunan um, telan staf mungkin seperti itu terkait dengan kebijakan itu
analis kebijakan harus terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi ke depannya memang diharapkan setiap kelaan staf mungkin ya terkait dengan kebijakan itu harus analis kebijakan yang mengerjakan seperti itu. Jadi itu bisa menjadi suatu perencanaan juga ke depannya seperti apa. Nah, selain dengan tadi pengerjaan tim dan sendiri, yang mungkin bisa juga secara kelompok gitu ya. Nah, kalau secara kelompok ini seperti apa? Nah, secara kelompok ini gampang sebenarnya nggak ada pembagian secara khusus gitu ya. Hanya 100% dibagi rata sesuai jumlah ini analis kebijakan yang terlibat. Gitu ya. Misalnya kalau ini 5 berarti nanti ini pembagiannya 100% dibagi 5 gitu ya. Seperti itu. Gimana kalau seandainya ada yang sama gitu ya, pangkat golongannya dan jenjangnya gitu ya. Dua orang itu dianggap sama, ya berarti diakumulasikan saja persentasenya di situ. Seperti itu. Nanti kami juga akan mengecek kesesuaiannya seperti apa. Kemungkinan-kemungkinan itu sudah bisa kami baca seperti itu ya. Nah, kalau seandainya ada yang belum sesuai, nanti itulah yang akan kami klarifikasikan, kami kembalikan lagi, mungkin akan kami sampaikan hasil reviewnya seperti apa. Namun jika sudah cukup sesuai gitu ya dan sudah tidak ada kesalahan dalam apa namanya perhitungan ataupun penyampaian berkasnya itu biasanya langsung kami keluarkan hasil rekomendasi kebijakan rekomendasi formasinya seperti itu. Nah, ini dilakukan dalam 1 tahun ya, Bapak Ibu. Nanti di bawah ini berganti tahun lagi gitu ya, berganti tahun dihitung lagi terus sampai 5 tahun ya ke bawah. Nah, jadi jangan sampai di longkap atau dilewat gitu ya. Nah, ini jadi nanti akan langsung merujuk ke sheet selanjutnya ini gitu ya. Di sheet selanjutnya ini ada rekapitulasi beban jabatan per jenjangnya. Nanti akan keluar total kebutuhan analis kebijakannya itu berapa setiap jenjangnya ini yang merah-merah ini ya. Nah, ini rekapitulasinya ada di sini nanti. Nah, inilah nanti yang Bapak Ibu kalau ini sudah ada gitu ya. Ini dimasukkan nih jumlah total ini ke dalam formulir yang bentuknya Word ya. Gitu. Baru nanti dibagi distribusi per tahunnya itu seperti apa. Gitu. Itu sebenarnya kalau untuk gambaran perhitungan dan penyusunan dokumen-dokumennya ya, Bapak Ibu. Mungkin saya cukupi dulu untuk paparannya. Nanti kita bisa ke sesi tanya jawab kalau ada yang masih kurang paham seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Andini atas penjelasannya, sangat baik sekali. Informasi juga Bu, di Lampung Utara itu mengampu sekitar 31 urusan pemerintah daerah dan 7 unsur penunjang yang semuanya itu diampu oleh 33 perangkat daerah. Jadi heterogen ya Bu ya dibanding instansi pemerintah level kementerian. Jadi mestinya sih dengan kondisi kayak gini kebijakannya jadinya harusnya banyak ya karena macam-macam gitu. Tidak satu dua macam tapi eh, urusannya karena urusannya ada 31 pemerintah daerah dari pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Baik, teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan ke Ibu Andini, eh, dipersilahkan. Ini belum ada yang raise hand ya? Atau saya dulu kali ya? Boleh, boleh Pak. Ah, Silakan aja. Ini biasanya saya kalau belum mulai ngitung, belum mulai nyusun, memang belum ada pertanyaan sih Pak. Gitu. belum ketemu bingung ya Bu. Biasanya kayak gitu. Bu, Izin Pak Merdi. oh boleh, silakan, silakan. Yang ada yang mau tanya, silakan, silakan. Oh Langsung iya. aja ya. Heeh. Ya, silakan. Izin ini Bu Andini, terima kasih sudah bersedia memberi kami pencerahan dan arahan ya terkait analis kebijakan seperti yang disampaikan oleh Pak Merdi. Memang kami ini rata-rata analis kebijakan semua hasil penyetaraan Bu yang dilakukan di akhir 2021 dan mulai bulan April 2022. Nah, di sini jadi rata-rata kami dulu itu kan memang pejabat struktural eselon 4. Nah, jadi sampai sekarang banyak pekerjaan yang masih kami jalani ini sebenarnya hampir sama dengan pekerjaan kita yang lama karena kita
eh, memang tidak ada penggantinya juga ya Pak Merdi ya. Kalau nggak kita ngerjain juga siapa lagi gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi untuk pekerjaan, nah setelah kita lihat di sini tadi hasil dari paparan Bu Andini ini sebenarnya memang ada yang bisa kita laporkan sebagai analis kebijakan, output-outputnya gitu kan. Kita sesuaikan saja bentuknya. Sebenarnya seperti itu ya Bu ya. Kalau kami lihat. Terus permasalahan kami di kabupaten ini juga karena belum adanya kebutuhan formasi ini, kami kan tidak bisa melakukan penjenjangan untuk yang lebih lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi kami mentok ini Bu rata-rata. Nah, jadi untuk penyusunan formasi ini ada tidak Bu? Selain kebutuhan ya, kalau kebutuhan kan enak kita nyusunnya. Kita misalnya buat perda, misalnya butuh tim 10 orang, selain analis kebijakan mungkin ada lagi kan fungsional yang lain gitu kan. Seperti kami di Bapeda, saya di Bapeda Bu, itu misalnya kita pasti setiap tahun kita ada eh, perda perbub ya, perbub RKPD misalnya gitu kan. Kami dari beberapa selain fungsional perencana, mungkin analis kebijakan juga pasti ada ini juga di situ gitu kan, fungsi di situ. Mungkin kita bisa ke dokumen-dokumen perangkat daerahnya atau kebijakan-kebijakan terkait urusan kami masing-masing gitu kan. Nah, ada tidak Bu untuk selain kebutuhan formasi ke kita itu harus melengkapi juga nanti untuk pengusulannya itu data-data atau dokumen yang harus kita sampaikan terkait pekerjaan kita yang kemarin-kemarin. Ini pengalaman kayak kita kemarin menyusul untuk fungsional perencana Bu, itu kita Perencana diminta ya. 3 tahun ke belakang. Jadi eh, apa sih yang kita susah ini ngumpulin hasil pekerjaan kita yang lama yang mulai dari tahun 2000 ke 2025 mungkin sekarang kan dari 2023 kan Bu output dari masing-masing sub-sub kegiatan yang kita laksanakan gitu kan Bu. Jujur aja kami di kabupaten ini sebenarnya pekerjaan ini kadang tidak terarsipkan atau tidak terdokumentasi. Nah, itu kelemahan kami di kabupaten ini. Kadang ada aja kerjaan, cuma kita laporin, ya lapor-laporan gitu aja gitu kan, Bu. Paling cuma kayak telah astap juga bentuknya mungkin belum sesuai benar dengan telah astap, nota dinas juga begitu gitu ya Pak Merdi ya, cuma laporan singkat gitu ya, kayak laporan Ya. perjalanan dinas gitu kan. Belum bentuk-bentuknya memang belum banyak yang disesuaikan. Nah, kalau kami di penyusunan fungsional perencana kemarin, teman-teman tuh saya lihat sibuk mengumpulkan dokumentasi dan dokumen-dokumen atau laporan yang kemarin diminta selama 3 tahun ke belakang itu Bu. Jadi nanti seperti kami di Bapeda terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah lampau dilaksanakan, oh memang kebutuhannya tinggi nih di Bapeda gitu kan. Jadi wajar nanti untuk kebutuhan ke depannya kami diperlukan analis kebijakan misalnya berapa orang gitu kan Bu. Itu yang pertama ya Bu. Terus yang kedua, eh, kami di daerah ini kan untuk program kegiatan dan subkegiatan itu sudah diatur oleh Permendagri 900. Kalau sekarang kita sudah ada pembaruan lagi di Kemendagri 900 yang 2850 2024 kemarin keluar gitu kan, Bu. Jadi untuk urusan urusan apa kegiatan bisa tidak misalnya kan kita masing-masing punya program kegiatan dan subkegiatan seperti kami di Bapeda misalnya satu program diampu beberapa bidang gitu kan. Nah, jadi nanti outputnya itu disesuaikan dengan nama dari subkegiatan itu. Misalnya eh, koordinasi penyusunan apa sih perencanaan kerja perangkat daerah gitu kan Bu. Nah, di situ misalnya kami susun karena kami ada 8 OPD, kami bilang kami sampaikan di sana ada 8 laporan gitu misalnya. Nah, jadi laporan ini nanti perangkat daerah gitu. Itu bisa tidak, Bu? Atau misalnya kami juga dilibatkan tim. Eh, kadang apa sih perangkat daerah itu tidak menyusun tim tapi mengundang kami gitu kan, Bu. Misalnya mereka menyusun dokumen RISPAM, Rencana Pengembangan Sistem Air Minum Daerah gitu kan. Untuk kabupaten itu nanti mungkin paling tidak berupa perda atau perbub. Nah, itu kami memang tidak masuk misalnya dalam tim, tapi kami diundang selaku Bapeda misalnya untuk memberi masukan di situ gitu. Itu bisa tidak nanti misalnya kami bikinkan saja sejenis laporan atau misalnya seperti telastap atau apa gitu itu dijadikan salah satu output dari kami juga. Begitu juga yang lain. Misalnya kan banyak kadang dari kementerian sering ada rakor-rakor atau apa gitu kan, Bu. Kita diminta data, diminta
kondisi kabupaten. Nah, itu bisa tidak kami jadikan sebagai salah satu bahan untuk output dari perhitungan ini kita, nanti pekerjaan kita. Mungkin itu saja dari saya, Pak Merdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sinta. Itu dari Bu Sinta, Bu Andini, Bu Sinta dari Bapeda. Salah satunya juga tergabung di KPD, Bu. Hmm, Jadi baik. silakan Bu Andini, mungkin bisa langsung dijawab ya. Oke, langsung aja ya Pak ya. Ya, Eh, takut lupa nanti. iya Yang benar. pertama, apakah bukti dukungnya tadi harus dikumpulkan lah, istilahnya gitu ya Bu ya. Nah, untuk juknis yang kami pakai sekarang ini memang tidak perlu mengumpulkan bukti dukung ya Bu, gitu. Tapi tadi makanya kami harapkan di dalam dokumen analisis kebutuhan itu didetailkan, gitu ya, apa saja. Sampai detail sedetail-detailnya itu kami akan apresiasi gitu ya. Kalau seandainya justru kami tidak mendapatkan detail di dalam dokumen analisis kebutuhan, nanti ya tentunya akan kami pertanyakan sebenarnya seperti itu. Nah, itu tapi nanti bukan berarti tidak mendorong Bapak Ibu untuk mendokumentasikan semua hasil kerja ya, Bapak Ibu. Jadi ini kan kita karena masih pakai juknis yang lama. Eh, Jika nanti mungkin karena kami juga sudah mulai penyusunan ya juknis yang baru, kalau ada juknis baru, otomatis kami akan apa namanya meminta semua instansi gitu ya untuk melakukan penghitungan ulang dan di juknis yang baru pastinya akan diminta bukti dukung seperti yang mungkin kemarin JF perencana tersebut gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin eh, sambil jalan ya itu bisa jangan sampai terlena lah istilahnya seperti itu ya walaupun memang Bapak Ibu kemarin kan dari hasil penyetaraan lah yang masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin seperti itu. Nah, seperti yang tadi Bu Sintas juga sudah sampaikan, ke depannya mungkin bisa ya dilakukan usaha lah seperti itu untuk tadi membuatkan dokumentasi seperti hasil kerja analis kebijakan. Namun jangan juga dipaksakan gitu ya Bu Sinta. Terkadang tadi mungkin diminta masukan terkait dengan adanya mungkin penyusunan peraturan A seperti itu ya. Dilihat lagi juga konteks dokumentasinya seperti apa. Transtaff itu dalam sistematikanya pun harus ada rekomendasi kebijakan ya di akhirnya. Nah, jangan sampai nanti yang dituliskan itu hanya mungkin semacam analisis saja, tapi tidak ada rekomendasinya. Itu tidak dihitung sebagai Transtaff sebenarnya seperti itu. Jadi tetap dilihat substansinya seperti apa gitu ya. Dan seperti mungkin laporan gitu ya. Laporan ini masuknya ke laporan apa gitu ya? Laporan evaluasi kah, pemantauan kebijakan kah, atau hanya pemantauan apa ya? Jalannya pelayanan. Nah, itu kan sebenarnya beda lagi gitu ya. Jadi kalau seandainya laporan evaluasi kebijakan, laporan pemantauan kebijakan itu kan ada juga apa namanya tata naskah dinasa itu seperti apa, isinya, substansinya itu seperti apa gitu. Jadi nanti kami juga akan lihat sebenarnya kalau Bapak Ibu mungkin kemarin sempat ada yang terlibat ya dalam perhitungan indeks kualitas kebijakan ya. Itu dalam indeks kualitas kebijakan sebenarnya akan dilihat substansinya seperti apa. Nah, itu sebenarnya sebagai salah satu instrumen juga yang Bapak Ibu bisa pakai ya. Indeks kualitas kebijakan itu kalau seandainya Bapak Ibu rujuk itu bisa em, menjadi rujukan lah gitu ya. Untuk substansi itu seperti apa sih? Nah, itu yang ada di indeks kualitas kebijakan gitu. Nah, untuk tadi apakah bisa disesuaikan dengan kegiatan dan tadi dihitungnya mungkin kalau Bapak Ibu diundang tim untuk oleh OPD lain gitu ya. Itu nah ini kenapa tadi dalam juknis ini gitu ya, juknis yang kami gunakan ini beberapa mungkin beberapa kali tadi ya sudah saya sampaikan ditekankan bahwa ini usulannya adalah satu instansi. Kenapa begitu? Supaya tadi menghindari adanya double klaim kegiatan sebenarnya gitu. Jadi satu program itu seharusnya satu instansi ada gitu ya. Jadi satu instansi itu ada satu program terkait hal tertentu, misalnya seperti itu. Atau satu kebijakan, satu perda gitu ya, itu adalah satu instansi jatuhnya. Bisa jadi dalam satu
kebijakan atau satu perda itu kan terkait ada dua atau lebih gitu ya OPD gitu. Nah, itu jangan sampai kita double claim tadi misalnya satu tim itu berarti kan ada SK-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu lintas OPD tentu tetap terhitung gitu kalau ada SK-nya tersebut. Seperti itu. Namun jangan sampai nanti kalau dihitungnya Perda A gitu ya. Perda A dihitung di OPD A, di OPDB juga dia menghitung sama dengan bebannya gitu ya. Telan staff karena dipakai apa namanya disusun bersama-sama gitu ya. Itu dihitung di OPDA, dihitung juga di OPDB gitu ya. Dengan mungkin ya tadi perhitungan 100% angka kreditnya itu jadi sama gitu ya. Itu akan menjadi double perhitungan sebenarnya di situ. Jadi tadi mungkin kalau seandainya mau diidentifikasi, identifikasi kebijakannya dulu. Nah, nanti kalaupun seandainya ada yang tadi beririsan gitu ya, lintas OPD, ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Eh, Namun jangan sampai tadi double perhitungan. Itu yang menjadi catatan sebenarnya gitu ya, Bu Sinta. Terima Iya, kasih Mbak Bu. ya, Sama-sama Ibu. ya, makasih Bu. Apa sebenarnya nanti tetap kehitung kok itu Bu Sinta sebenarnya kalau dilakukan di setiap Mm-mm. perangkat daerah gitu kan. Misalnya kebutuhan analis kebijakannya ada 4 termasuk Bu Sinta gitu. Artinya sebenarnya nanti kehitung kerjaan itu gitu. Tapi kan sering ngundang nggak dibikinin SK kita ini Pak Merdi. Diundang-undang aja, diminta aja bahan, masukan dan saran ini Bu Andin. Ini kebiasaan kita tuh di situ loh Iya, Bu iya, Andin. iya, iya. SK tim OPD itu cuma masukin mereka aja, tapi nanti giliran ini minta dokumen dari kita, minta ini dari kita gitu kan, verifikasi juga gitu kan Bu. Iya. Nah termasuk kayak mungkin langsung nggak apa-apa ya Pak Merdi ya, kalau memang Boleh, nanti boleh. ada yang mau nanya lagi gitu ya, nanti Boleh, ini boleh, ya boleh, boleh, boleh. sekalian diskusi. Seperti Iya. Izin kami, dong, boleh nanya oh ya nggak? ya ya gantian kalau gitu. Nanti sebentar Ya, Pak Ari. Pak Ari nanti sebentar Pak. Tanggung. Nanti biar Heeh. Bu Sintanya ini. Seperti Silakan Bu kami, Sinta. Bu, kan kami memang ada sinergitas, memang ada evaluasi untuk perangkat daerah atau apa. Memang nanti jatuhnya kan dokumen evaluasinya itu kan dokumen perangkat daerah gitu kan, Bu. Tapi kita memang yang mengasistensi, kita yang mengevaluasi. Nah, di sini bisa tidak, Bu? Ini kan sebenarnya karena subnya ada di kami, mungkin bukan dokumennya ya yang jadi output kami, tapi laporan hasilnya gitu ya, Bu. Ya itu bisa. Kami ini yang belum banyak tahu juga bentuk-bentuk yang bisa dinilai itu, Bu. Selain kautelasta sesuai tata naskah kan memang sudah ada aturannya. Tapi misalnya laporan-laporan pekerjaan kami sehari-hari yang bisa kami jadikan output juga, Bu. Kalau memang nanti ada contoh-contohnya mungkin bisa kami disampaikan, Bu. Biar kami juga nanti lebih rapi laporan-laporan kami. Mungkin itu aja, Pak Merdi. Ya, silakan. Silakan Bu. Bu Andin. Mungkin gini Bu. Misalnya gini. Eh, apa tergabung dalam tim gitu ya. Apakah tapi sebenarnya menurut saya juga bisa dihitung itu sudah terhitung sebenarnya. Tapi memang eh, masalah SK masalah tersendiri ya. Silakan Bu Andini. Ya, Pak, terima kasih. Ya, tetap sih Bu, memang kita nggak bisa menghitung yang bukan hasil kerja analis kebijakan gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai dipaksakan seperti itu. Jadi kalau Ibu bisa lihat gitu ya, tadi di hasil kerja yang di bagian slide hasil kerja gitu ya, itu ada beberapa hal yang ini. Nah, itu di dalam perhitungan itu masuk semua sebenarnya. Ada gitu ya. Jadi mungkin selain laporan hasilnya misalnya, ya kalau laporan hasil nggak bisa diklaim mungkin gitu ya, karena memang itu bukan hasil kerja analis kebijakan. Beda lagi kalau laporan hasil tersebut dituliskan dalam bentuk dokumentasi yang mungkin telah staff atau semacam policy brief ke pimpinan. Nah, itu yang dihitung adalah itunya gitu ya. Jadi mungkin em, kalau Ibu mau, mungkin Bapak Ibu semua di sini ya, eh, mau lebih detail lagi bagaimana sih bentuk-bentuknya, saya sarankan mungkin mengikuti pelatihan gitu ya. Kalau seandainya udah ada yang pelatihan, ini pasti udah tahu bentuk-bentuknya itu seperti apa. Kalau saya berikan contoh di sini pun,
kalau mencontoh belum tentu bisa sama gitu ya sebenarnya. Kalau dan untuk sistematika pun sebenarnya yang kami atur gitu ya, hanya tadi yang ada karya tulis ilmiah, policy brief, policy paper, makalah dan artikel kebijakan. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang sisanya itu adalah mengikuti tata naskah dinas instansi masing-masing seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu bingung, mungkin bisa lihat di tata naskah dinas LAN ya, bisa cari mungkin di Google. Kalau di LAN itu ada tata naskah dinas ya, laporan hasil evaluasi itu seperti apa, maaf, laporan evaluasi kebijakan itu seperti apa, laporan pemantauan kebijakan itu seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau seandainya nanti di tata naskah dinas Bapak Ibu nih di Lampung Utara belum ada, nanti diadopsi juga boleh. Nah, itu kan salah satu juga bentuk adopsi kebijakan seperti itu. Nah, supaya nanti itu bisa diklaim ya sebagai apa namanya hasil kerja juga seperti itu. Nah, mungkin selain selain apa ya? Selain Bapak Ibu yang berusaha gitu ya untuk mendokumentasikan hal-hal tersebut gitu ya, tulisan-tulisan tersebut, bisa juga ini sebagai ini sih mungkin ya apa perubahan apa namanya ya praktek kerja lah ya, seperti itu. Seperti misalnya Bapak Ibu tadi ya diminta memberikan masukan. Nah, itu tentunya masukan Bapak Ibu sudah langsung dibuatkan dalam bentuk telan staf saja gitu. Eh, Nanti Bapak Ibu menyusun nota dinas untuk penyampaiannya. Nah, mungkin sejauh ini pun kami juga selalu apa namanya disampaikan bahwa di beberapa instansi itu hanya menulis misalnya analisis itu dalam bentuk nota dinas gitu ya, tidak belum dalam bentuk telan staff atau policy brief gitu. Nah, mungkin yang perlu agak dirubah gitu ya, nota dinasnya ini hanya untuk menyampaikan tadi hasil analisisnya sebenarnya gitu. Jadi hasil analisis Bapak Ibu langsung dituangkan dalam bentuk sistematikanya nih, telaan staff ataupun policy brief gitu ya dan lain-lain. Seperti itu sih Bu. Cuma tadi ya kalau seandainya selama ini belum ada gitu ya, nggak perlu dipaksakan juga. Tapi kalau seandainya memang ada bentuknya yang mirip gitu ya, walaupun bentuknya mungkin nota dinas, itu masih boleh dihitungkan gitu ya, masih boleh dimasukkan lah di dalam perhitungan seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Sinta, ya Pak Merdi.